Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, COVID-19 ini memang sangat meresahkan. Tidak hanya meresahkan warga di Indonesia, tetapi seluruh umat manusia yang ada di dunia. Bagaimana tidak, semenjak merebaknya di tahun 2020, ribuan bahkan jutaan manusia meninggal dunia akibat COVID-19. Nah, ini akan menjadikan keresahan kepada kita sebagai umat muslim yang ada di kota Manado dan juga ada di kota-kota lainnya tentunya. Bagaimana ketika ada salah satu anggota keluarga kita yang meninggal akibat COVID-19. Tentunya sebagai umat muslim kita harus menyelesaikan fardu kifayah untuk menyantarkan jenazah ini sampai ke liang kubur dengan sesuai syariat Islam. Di kota Manado sendiri sudah hadir Satgas COVID Fardu Kifayah yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Utara yang memberikan pengabdian relawan untuk menangani jenazah akibat COVID-19 ini. Dan tentunya banyak hal yang perlu kita bahas tuntas bagaimana protokol kesehatan diterapkan dalam menangani jenazah COVID-19 ini. Untuk itu, tetap saksikan Jejak Islam kali ini bersama saya, Oza Hari. Pemirsa Jejak Islam yang dirahmati Allah. Islam sangat menekankan perdamaian dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat. Keadilan harus diterapkan bagi siapa saja, walau dengan musuh sekalipun. Islam sebagai agama damai terwujud apabila berlangsung perlindungan dan penghormatan kepada sesama manusia sebagai makhluk Allah yang mulia. Damai yang hakiki bukan berarti kehidupan sosial nihil konflik, melainkan adanya watak masyarakat untuk menyelesaikan setiap konflik dengan cara-cara yang damai. Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM adalah kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Di Provinsi Sulawesi Utara, terjadi pelonjakan kematian yang cukup tinggi. Persoalan fardu kifayah menjadi permasalahan di kalangan masyarakat yang keluarganya meninggal terkonfirmasi COVID-19. Di Provinsi Sulawesi Utara, terjadi pelonjakan kematian yang cukup tinggi. Persoalan fardu kifayah menjadi permasalahan di kalangan masyarakat yang keluarganya meninggal terkonfirmasi COVID-19 dan juga pihak rumah sakit, terutama dalam hal pemulasaran jenazah. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara telah membentuk Satuan Tugas Fardu Kifayah yang bertujuan untuk membantu meringankan beban kesedihan serta menjamin terselenggaranya pemulasaran jenazah atau fardu kifayah terhadap kaum muslimin. Saya sebagai Ketua Basnas berinisiatif untuk membentuk Satgas. Dan alhamdulillah ini dapat dukungan penuh dari teman-teman, terutama para imam pegawai syara di seluruh Provinsi Sulawesi Utara. Lebih khusus di Kota Manado, mereka langsung memberikan support, dukungan, dan sehingga kami membentuk Satgas yang kami sebut dengan Satgas Fardu Kifayah COVID-19 Provinsi Sulawesi Utara. Nah, ini bertujuan paling tidak adalah
meringankan beban daripada keluarga, karena di dalam pemulasaran ini itu banyak terjadi konflik, baik yang sifatnya vertikal maupun horizontal, antara masyarakat dengan pemerintah, dengan aparat, kemudian dengan rumah sakit karena kesalahpahaman, juga antara di tengah-tengah masyarakat dengan keluarga dan sebagainya. Nah, dengan adanya Satgas ini, alhamdulillah ternyata cukup baik dan mereka memberikan ketenangan. Saya bersyukur kepada para sukarelawan, para Satgas yang mereka luar biasa semangatnya. Ya, mereka harus meluangkan waktu, meninggalkan keluarga ketika dipanggil dari rumah sakit atau ada order dari keluarga-keluarga kaum muslimin. Tidak mengenal waktu, mereka harus datang, dan ini sebuah kesyukuran. Karena itu saya berharap dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah kabupaten kota juga, karena ternyata di kabupaten kota juga mereka juga membentuk satgas-satgas seperti ini, ya, dan mereka minta supaya itu dibentuk oleh Basnas di kabupaten kota. Nah, ini saya kira perlu ada dukungan dari rumah sakit juga. Kehadiran kami selayaknya ditanggapi sebagai sebuah kontribusi yang akan meringankan kerja-kerja para nakes, aparat juga demikian. Ya, mudah-mudahan kehadiran kami dapat membantu seluruh stakeholders, seluruh pihak yang ada yang berkaitan dengan pemulasaran jenazah. Pemirsa, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disertakan akal dan nafsu. Siapa yang akalnya mampu menguasai nafsu, dia akan bersahaja seperti malaikat. Tetapi siapa yang nafsunya menguasai akal, dia lebih rendah daripada binatang. Cerdas literasi Al-Quran adalah bukan hanya sekedar bisa membaca, tapi memahami makna dan mengejawantahkan dalam kehidupannya. Sehingga logika, perasaan, dan tindakan selaras dengan ayat yang diturunkan oleh Allah SWT. Jangan lupa pemirsa, ikuti kajiannya di dalam tayangan penuh inspirasi yaitu Serambi Islami pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 pukul 4.30 waktu Indonesia Barat dengan tema Belenggu Hawa Nafsu, hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Syariah itu apa sih, Pak? Jadi kalau orang mendengar kata syariah itu langsung takut, serem gitu ya. Sebenarnya Perbincangan menarik dari kajian Islam yang berkembang serta semakin dinamis. jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariah kepada kita itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Menganalisis sebuah permasalahan yang berpijak pada prinsip ilmiah dan syariat Islam. Saksikan Bincang Syariah setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI. Pandemi COVID-19 telah merubah berbagai aspek dalam keseharian kita. Kecemasan dan rasa tidak aman yang dialami sebagian besar dari kita harus bisa disikapi dengan rasional agar kita bisa bertahan hidup dan juga membantu orang lain yang ditimpa kesusahan. Satgas Fardu Kifayah COVID-19 Basnas Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas adalah menyelenggarakan pemulasaran jenazah yang terpapar COVID-19 di Sulawesi Utara. Satgas Provinsi Sulawesi Utara dibantu oleh beberapa divisi. Yang pertama adalah tugas divisi pemulasaran yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah Modin laki-laki yang menyelenggarakan atau tugas utamanya adalah
menyelenggarakan pemulasaran jenazah terhadap jenazah laki-laki. Demikian pula untuk Modin perempuan adalah yang bertugas untuk menyelenggarakan atau pemulasaran jenazah terhadap jenazah wanita. Di samping itu ada divisi umum dan divisi logistik yang bertugas adalah untuk mengadakan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam hal pemulasaran. Yang terakhir adalah divisi medis. Divisi medis adalah yang bertugas untuk mengawas dan memantau seluruh penyelenggaraan kegiatan pemulasaran yang didasarkan pada alat atau yang menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan. Di samping itu, divisi medis juga memantau seluruh anggotanya atau tim Satgas dari hal-hal yang tidak diinginkan atau terpapar COVID-19. Sebaik-baiknya manusia ialah yang paling banyak menebar manfaat. Manusia tidak hanya sekedar hidup, tidak sekedar bekerja, dan tidak dapat hidup sendiri. Manusia saling tangan saudaranya. Saling membantu adalah fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada Satgas Fardu Kifayah COVID-19? Karena sebagai kaum muslimin, keterpanggilan kami melihat jenazah COVID-19 yang perlu dan sangat urgen untuk dilakukan pelaksanaan fardu kifayah secara syar'i ketika kami dihubungi oleh pihak kepolisian yang sudah standby di rumah sakit untuk mengkontak kami, maka tim kami segera akan turun untuk melaksanakan fardu kifayah di rumah sakit yang sudah ada link atau kerjasama dengan Satgas Fardu Kifayah COVID-19 ini. Insya Allah akan membuat ketenangan bagi kaum muslimin yang ada keluarganya meninggal karena COVID-19. Bagi saudaraku, jangan bersedih ketika ada saudara kalian yang tertimpa musibah meninggal karena COVID-19. Insya Allah pelaksanaan fardu kifayah akan ditangani oleh Satgas Fardu Kifayah COVID-19 Basnas Sulawesi Utara sebaik-baiknya. Satukan SAF Indonesia. Program edukasi Islami mendalami kaidah Islam yang bermanfaat sebagai tuntunan kehidupan. Orang-orang yang patutnya sangat banyak bersyukur. Bersama Ustadz ternama. Jadi kalau bertobat, jangan menunggu waktu. Jatuh taubatan nasuha. Satukan SAF Indonesia. Sabtu dan Minggu, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan di dunia, Allah akan melampangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Kami mewakili daripada tim medis Satgas Fardu Kifayah Basnas Provinsi Sulawesi Utara, merupakan supporting unit atau bagian daripada yang mendukung pelaksanaan tugas daripada Satgas Basnas Fardu Kifayah Provinsi Sulawesi Utara, yang merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan. Dalam hal ini kami memastikan dari tim logistik mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh personil Satgas. Kemudian
dalam hal penindakan atau pelaksanaan, kami memastikan keamanan daripada setiap anggota Satgas COVID-19 agar setiap alur ataupun setiap langkah-langkah yang mereka lakukan dapat berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah kita tetapkan dan kita terapkan kepada seluruh anggota Satgas. Kemudian dalam hal pelaksanaan tindakan pelayanan fardu kifayah atau pemulasaran jenazah, kami memastikan agar setiap personil memakai dan menggunakan alat pelindung diri atau APD yang dalam hal ini yang sudah kami standarkan adalah APD level 3. Bagaimana mereka menggunakan APD dan bagaimana cara melepaskan alat pelindung diri secara baik dan benar. Kami juga melakukan medical check up, minimal kami melakukan rapid test kepada seluruh anggota fardu kifayah 1 bulan sekali. Awali hari Anda dengan informasi penting dan aktual. Sehingga ekonomi tahap demi tahap ke arah normal. Berimbang, akurat, dan terpercaya. Bersama Klik Indonesia Pagi, setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disertakan akal dan nafsu. Siapa yang akalnya mampu menguasai nafsu, dia akan bersahaja seperti malaikat. Tetapi siapa yang nafsunya menguasai akal, dia lebih rendah daripada binatang. Cerdas literasi Al-Quran adalah bukan hanya sekedar bisa membaca, tapi memahami makna dan mengejawantahkan dalam kehidupannya. Sehingga logika, perasaan, dan tindakan selaras dengan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa pemirsa, ikuti kajiannya di dalam tayangan penuh inspirasi yaitu Serambi Islami pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 pukul 4.30 waktu Indonesia Barat dengan tema Belenggu Hawa Nafsu, hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Ya, pemirsa, saat ini saya bersama dengan Bapak Ruslan. Pak Ruslan ini salah satu penyintas dari COVID-19. Kita langsung bertanya kepada beliau bagaimana pengalaman beliau bisa melawan dan bisa bebas atau bisa sembuh kembali dari COVID-19 ini. Assalamualaikum Pak Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, ini mungkin kita ingin memberitahu kepada masyarakat, ini ternyata COVID ini benar adanya atau hanya konspirasi atau bagaimana? Karena ternyata masih banyak juga yang menganggap ini tidak ada itu, Pak Ruslan. Mungkin bisa bercerita sedikit pengalaman Pak Ruslan selama kena COVID kemarin. Iya, awal-awalnya juga antara percaya dan tidak ya. Antara percaya dan tidak, karena selama ini tidak pernah merasakan apa itu COVID ya. Awal-awalnya juga gejalanya biasa-biasa saja ya, gatal leher dan sebagainya, demam, kemudian kepala berat dan sebagainya. Ya awalnya juga tidak percaya kalau itu COVID. COVID ya, ya dikira sakit biasa gitu ya. Sakit biasa, barulah nanti beberapa hari ketika masuk rumah sakit, baru kali pertama itu dalam hidup saya sakit yang menggunakan selang oksigen. Selang oksigen. Itu baru pertama kali saya rasa napas itu bukan sesak ya, mungkin ada tapi tinggal satu jingkal begitu. Apa yang dirasakan saat itu? Ketakutan kan? Efeknya kita hanya bisa tidur. Jadi semua menjadi takut kita berjalan ke WC misalnya, takut kita bergerak banyak, karena yang terbayang nafas itu tiba-tiba akan berhenti, karena dia mulai sangat pelan begitu. Jadi segala aktivitas tiba-tiba menjadi takut begitu. Takut batuk, takut tersedak minuman. Jadi akhirnya mulai putus asa, sudah tidak mau semua. Ya itu awal-awal perasaan itu datang. Hanya bagaimana nafas ini tidak terhenti tiba-tiba saja. Itu perasaan yang awal-awal waktu di rumah sakit. Berapa lama proses penyembuhannya? Iya.
Di rumah sakit saya total 3 minggu. Dan di rumah singgah tanda kutip itu juga 3 minggu untuk pemulihan setelah keluar dari rumah sakit pasca negatif ya. Pasca negatif. 1,5 bulan lah. Cukup lama ya. Cukup lama. Dan apa yang di kiat-kiat apa yang Bapak lakukan supaya ini bisa cepat untuk menambah imun? Kan banyak yang mengatakan itu imunitas yang harus ditinggikan gitu ya, selain obat-obatan dari dokter seperti itu. Iya. Jadi kan ini masa 3 minggu di rumah sakit cukup lama. Nah, mengalami kegalauan itu 10 hari pertama. 10 hari pertama itu merasa apa ya, malu itu ada satu. Malu kok orang seperti kita kena COVID. Dengan segala itu ada muncul ya. Kalau mungkin kalau orang lain menutup diri begitu. Nah, saya melawan itu. Pertama saya harus membuka diri mengatakan bahwa saya kena COVID. Dengan harapan orang-orang memberikan sharing bagaimana cara bertahan dan minimal ucapan-ucapan doa, itu yang saya pikir pertama. Padahal sudah pasrah juga ya. Iya, sudah pasrah. Karena sudah, apalagi di hari pertama masuk rumah sakit itu kan ada prosedur tanda tangan SOP. Nah, itu saya yang masuk jam 7, tanda tangannya menjelang maghrib. Padahal di IGD itu hanya 2 jam atau 6 jam. Seharusnya tapi ya. saking galau sudah berapa kali disuruh tanda tangan, saya bilang tunggu dulu. Karena kan salah satu apabila dalam proses swab, dalam proses lalu meninggal, kubur protap. Nah, itu yang membuat kami langsung menghayal ke sana kemari. Karena di awal itu kan ada prosedur, apabila tidak tanda tangan, maka tidak boleh rawat inap. Baik. Harus pulang. Baik, benar. Nah, bagaimana saya mau pulang sementara napas sudah mulai habis begitu ya. Benar. Akhirnya mau tidak mau sudah saya membuka diri saja. Salah satunya saya mengirimkan berita. Salah satunya di Dewan Masjid ini, Dewan Masjid Indonesia yang saya tempat organisasi. Saya mengirim berita bahwa saya kena COVID, tolong dibantu karena ini pengalaman saya pertama merasakan COVID. Nah, disitulah kemudian ada teman-teman dokter mulai memberikan beberapa saran kan, yang intinya jaga kesadaran, tetap tenang, dan kemudian yang disarankan oleh Dr. Taufik Pasiak itu adalah menghidupkan otak waktu itu. Menghidupkan otak. Kan waktu itu menurut dia apapun manusia itu kalau otaknya hidup, manusia tidak akan mati. Baik. Lalu saya tanya bagaimana caranya, karena dia tahu saya penulis, saya bilang kamu menulis saja tiap hari lewat fasilitas HP. Nah, disitulah saya mulai membuka diri dan menulis semua kejadian yang saya alami di FB ya. Walaupun bagi orang lain kok ada sakit pegang-pegang HP. Baik. Nah, salah satu cara menghidupkan otak menulis saja. Menulis. Jadi ada yang difikirkan terus. Iya. Lalu saya bilang saya sudah habis bahan menulis. Kamu lihat sih ruangan-ruangannya, kamu tulis. Tentang pintu, tentang jendela itu saya belum pernah cerita ya ke orang-orang bagaimana cara bertahan supaya tidak koma. Pesan kepada masyarakat ini untuk menghindari COVID, bagaimana kita harus menanggapi ini COVID? Jangan membantah lah apa yang dikatakan oleh ahli, apakah ahli itu di masyarakat, dokter atau pemerintah. Apa yang mereka sampaikan itu cuci tangan misalnya ya, rajin membersihkan diri, pakai masker, menjaga jarak dan sebagainya, itu sebenarnya benar ya. Kami juga menyadari, kami yang aktivitas ke sana kemari, lalu ditanya kena di mana, itu juga orang tidak tahu ya. Jadi kita yang penting pulang ke rumah, sebelum masuk rumah ya memang harus bersih-bersih sekali. Dan kemudian kondisi, walaupun kita tidak lihat ya mana ini COVID, tapi ya orang yang sudah pernah merasakan sebaiknya ikuti saja prosedur yang kesehatan yang ada. Baik, terima kasih Bapak Ruslan, mudah-mudahan tetap sehat selalu. Insya Allah. Ya, dan terima kasih sudah sharing Pak sama kita. Nah pemirsa, COVID itu nyata, jangan disepelekan, namun jangan juga terlalu difikirkan atau dengan rasa yang parno seperti itu. Karena apa? Itu bisa juga akan menurunkan imunitas kita. Tapi tetap waspada karena COVID itu nyata.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Pemirsa, COVID-19 nyata adanya, dan pastikan Anda dan keluarga Anda bisa menjaga protokol kesehatan untuk bisa terbebas dari COVID-19 ini. Dan dengan keberadaan Satgas Fardu Kifayah COVID yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara ini, sedikit memberikan ketenangan kepada korban COVID-19 yang meninggal dunia karena bisa menyelesaikan fardu kifayah untuk memandikan jenazah dan mengantarkan jenazah ini sesuai dengan syariat Islam. Demikian Jejak Islam episode kali ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Oza Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.